Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya berkesempatan perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan procedural testing software. Ini merupakan salah satu materi mata kuliah dari testing dan implementasi sistem. Sebelumnya, perkenalkan adapun anggota kelompok kami, yaitu ada saya Ridwan, ada teman-teman saya M. Pangihutan, Zelsi Andita, Ridwansyah, dan Rizky Ananda. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Procedural testing software. Prosedur atau yang sering kita dengar itu prosedur, itu tahap-tahap atau langkah-langkah dalam testing software. Nah, teman-teman semua, di sini ini merupakan gambar spiral yang mana dilihat dari strategi software. Di sini terdapat proses software dan testing software. Di proses software ada sistem engineering. Di sini kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian rekrutmennya, desain yang dibutuhkan pelanggan itu tersebut, apakah desain yang sudah ada atau desain sesuai dengan permintaan oleh pelanggan. Kemudian telah dapat desain, yaitu ke tahap pengkodingan atau kode. Di sini menggunakan bahasa pemrograman apa saja sesuai dengan kebutuhan atau fungsional dari software tersebut. Nah, ini tersebut merupakan tadi proses software. Setelah proses pengkodingan selesai, yaitu masuk ke unit testing. Terkecil harus diuji, bisa menggunakan teknik white box sampai pengujian secara validasi testing. Secara keseluruhan berkaitan dari proses software sampai testing software tadi. Proses software hingga testing software ini semuanya berkaitan. Next. Tahapan testing selalu berkaitan dengan rancangan testing. Kenapa? Karena agar mendapatkan hasil objektif untuk pembuktian terstruktur. Dari verifikasi, menemukan error apapun errornya disampaikan baik itu hanya sebagai pesan kepada user agar memahami sistem bekerja secara baik sampai ke validasi. Nah, kita lanjut. Tahapan testing. Dari kita menguji unit testing, yaitu menguji dari sisi codingan. Dari sisi codingannya menggunakan white box, kemudian form utama, form login, form penambahan data, dan lain-lain, form lainnya. Setelah itu lanjut ke tahap tes pada sisi black box, apakah desainnya, termasuk desainnya sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna, sesuai dengan fungsionalnya, yaitu ke tahap integration test. Tahap integration test ini lebih kepada desainnya ya. Desain tersebut apakah sudah sesuai ataukah belum. Misalnya dari pengkodingan sudah baik,
ternyata dari sisi desainnya belum sesuai, fungsi fungsionalnya belum didapatkan secara baik atau sesuai oleh pelanggan. Setelah proses desain integration test ini, maka ke tahap selanjutnya high order test, yaitu untuk penumbuhan atau pemajuan sistem secara keseluruhan. Baiklah, kita next saja. Unit testing, yang mana lebih kepada white box testing yang dilakukan pengembangannya untuk mendeteksi error, kemudian disusun apakah komponen-komponen sudah dapat terintegrasi dengan baik atau belum, antara misalnya form login, menu utama, transaksi, dan form-form lainnya untuk terintegrasi secara baik. Nah, di sini tugas unit testing itu memastikan fungsi dari komponen tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu unit. Nah, itu tadi yaitu dari form login, menu utama, dan lainnya. Contohnya adalah memeriksa kode program pada event atau prosedur dan fungsi. Unit testing meyakinkan bahwa masing-masing unit tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah penjelasan dari tahapan atau prosedur testing software yang pertama, yaitu unit testing atau unit komponen testing. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap integrasi testing. Ini tahap yang dilalui jika tahap unit testing sudah berhasil, sudah dinyatakan baik dalam codingan dan semua fungsionalnya, maka lanjut ke tahap yang ini, yaitu tahap integration testing. Ini biasanya lebih kepada desain domainnya ke black box. Black box harus selaras dengan white box-nya. Nah, di dalam ini tadi, walaupun menggunakan metode black box, tapi harus selaras dengan metode black box, harus selaras sama yang pertama, yang unit testing. Nah, maksudnya yaitu jika pengkodingan sudah baik di unit testing, fungsionalnya sudah baik, belum tentu sesuai dengan desain yang dibutuhkan user di dalam integration testing. Itulah sebagai contoh, Anda memiliki sebuah proses yang dijalankan oleh dua fungsi, di mana satu fungsi menggunakan hasil output dari fungsi yang lain. Kedua fungsi ini telah berjalan dengan baik secara individu pada unit testing. Jika di unit testing sudah berjalan dengan baik dan di integration testing sudah sesuai dengan desainnya, maka ini dikatakan dapat berfungsi dengan baik dan keselarasannya antara white box dan black box, antara integration testing dan unit testing sudah baik, maka bisa pengujian tersebut berhasil. Kita lanjut ke tahap pengujian yang selanjutnya. Dalam hal ini, jika sudah diverifikasi dan divalidasi sehingga ini pada tingkat high order testing, itu adalah menunjukkan bahwa hasil
verifikasi antara semua elemen yang terkait ke dalam itu bekerja atau berfungsi keseluruhan dari sistem tersebut. High order testing ini berada di luar daerah rekayasa software dan masuk ke dalam konteks yang lebih luas dari rekayasa sistem komputer. Sistem testing memerlukan verifikasi bahwa semua elemen terkait dengan yang lain. Nah, di high order testing ini merupakan tingkat tertinggi dari procedural testing software tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan saya mengenai procedural testing software ini. Lebih dan kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.